SMP memang tidak ada sedikit pun latar belakang sekolah keagamaan. Dan memang waktu itu belum terpikir saya mau pondok tuh, cita-cita tuh adalah keinginan, tapi karena nggak mungkin kok di Jawa, nggak ada siapa-siapa di Jawa itu kan, Iya, betul. Rantau. Jadi saya masuk. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Ustadz Yuswa Dharma, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gimana Ustadz kabarnya sekarang Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Jauh nih perjalanan dari sana ke sini. Ya, sekitar 20 menit lah. Ustadz dulu awalnya itu di Dae ya, atau di Musai? Dulu saya besarnya ini dari kecilnya saya sudah di rantau, dibawa rantau sama orang tua. Samaran. Oh, jadi asli orang tuanya orang mana Ustadz? Orang saya, ibu saya orang Tanjung Pinang. Oh, Ayah saya orang sini. orang Dae. Orang Dae? Reson. Oh, Resu. Jadi lagi kecil orang tua saya sudah merantau. Nah, saya pun bukan lahir di sini, saya lahir di Bosingkep. Kemudian dibawa merantau ke Tanjung Pinang, ke Batam. Akhirnya orang tua saya kembali ke Lingga ini, tapi tidak tinggal di Reson. Ada ini di seberang, di Hongkongnya Lingga. Apa itu? Itu di Pancur. Pancur itu Hongkong. Jadi saya mulai dari SD sampai SMP itu di situ. Di Pancur. Nah, di Pancur. SD sampai SMP. STM-nya Kemudian masuk ke Pinang. Setelah itu orang tua saya diangkat jadi kepala desa di Desa Reson. Pindah semuanya ke Reson. Saya pindah ke Tanjung Pinang, sekolah di STM. Itu kayaknya pengalaman pertama kali meninggalkan orang tua, Ustaz, atau gimana? Ya, begitulah. Memang dari awal tuh saya sebenarnya, karena dulu masalah pondok pesantren ini khusus di wilayah kita Kepulauan Riau, Lingga nih kan, itu memang jarang didengar. Cuma dulu saya lagi kecil-kecil tuh suka kalau nonton di TVRI, situ sering menceritakan ada memang tentang pesantren. Jadi hati saya senang kali itu. Sejak SMP? Ya, dari SD itu. Dari SMP. Tapi itu kan yang kita tahu itu di Jawa. Di Jawa. Nah, kita tuh nggak pernah terpikir waktu saya masih SD, SMP, kok bisa ke Jawa, ke Jakarta tuh kok bisa tuh. Kok bisa ya? Nggak pernah kepikir sampai ke Jawa, sampai ke Jakarta tuh. Nah, mungkin nanti kan ini kok jadi taman STM kok bisa dipanggil Ustadz, atau maksudnya itu kok berkecimpung di bidang agama gitu kan. Ternyata ada perjalanannya yang panjang. Ada perjalanan yang panjang. Enggak tiba-tiba langsung jadi simsalabim. Enggak tiba-tiba langsung jadi atau simsalabim itu enggak. Jadi kesan pertama kali meninggalkan orang tua waktu itu gimana, Ustaz? Masih ingat? Ya, sebelum itu memang seringlah komunikasi dengan orang tua kan, sudah dibimbing nanti. Iya. Surat ya? Sebelum kita berangkat tuh diajarin, karena saya tinggal di Tanjung Pinang tuh tinggalnya di kos-kosan. Nah, jadi sama ibu saya tuh diajarin cara masak gini. Pokoknya suruh mandiri lah. Mandiri. Cara cuci baju, pokoknya latihan terus itu. Nah, memang udah siap gitu. Udah siap. Tinggal biasanya itu merantau udah siap gitu. Oke, kemudian Ustadz setelah di Tanjung Pinang kurang lebih berapa tahun? 4 tahun? 5 tahun? Di Tanjung Pinang saya 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu Ustadz kenapa memutuskan untuk masuk ke pesantren? Gimana ceritanya? Kalau cerita panjang mungkin tak cukup kan waktu kan. Tapi alhamdulillah. Jadi saya pernah mendengar kenapa kita membaca pengalaman, harus belajar dari pengalaman gitu kan. Karena kita belajar dari pengalaman orang, mereka pengalaman itu menghabiskan begitu banyak tenaga, pikiran, biaya dengan pengalaman mereka. Sementara kita mendengarkan pengalaman mereka hanya membutuhkan waktu beberapa menit dan tidak bisa
tidak menghabiskan begitu banyak tenaga energi gitu kan. Oke. Jadi pengalaman itulah itu yang menjadi saya motivasi bagi diri saya sendiri kan. Suka kalau saya mendengar pengalaman inspirasi daripada yang lain untuk memotivasi sendiri lah kan. Oke. Jadi waktu itu saya nih memang dari awalnya saya SD, tamat SD, SMP, memang tidak ada sedikit pun latar belakang sekolah keagamaan. Dan memang waktu itu belum terpikir saya mau pondok tuh, cita-cita tuh adalah keinginan, tapi karena nggak mungkin kok di Jawa, nggak ada siapa-siapa di Jawa itu kan. Iya, betul. Rantau. Jadi saya masuklah ke Tanjung Pinang di STM. STM saya jurusan mesin. Jurusan mesin, bukan yang otomotif tapi yang pengolahan logam, membuat alat-alat mesin, roda gigi dan sebagainya. Mesinnya lah, ya. Mekanik apa itu? Ya seperti membuat alat-alat mesin gitu kan. Seperti itu, ngelas dan sebagainya. Jadi yang namanya kita ini merantau jauh daripada orang tua, apalagi kita tinggal di kos-kosan ya kan. Kemudian kita bergaul dengan kawan-kawan yang berbeda watak gitu kan. Sedikit banyak adalah pengaruh. Terutama waktu itu memang karena kita kalau dulu di rumah kita masih dipantau sama orang tua, nggak kayak sekarang kan bisa hubungan cepat dengan HP kan. Kalau dulu kan nggak ada HP. Nulis surat itulah ya. Pakai surat. Jadi akhirnya yang namanya kita dengan di luar daripada pengawasan orang tua, ya kadang pengaruh juga kawan. Jadi memang kelas pertama, kelas kedua, kelas 2 itu memang saya agak ya bilang jauh tuh memang jauh lah daripada agama kan. Memang agak jauh memang. Kemudian menjelang akhir-akhir saya di STM itu kan saya kelas 3 kan kita ada praktek. Ya kan? Namanya PKL kan. Waktu itu saya ke Batam. Nah, disitulah inspirasi saya jalan-jalan hidayah tuh muncul. Ketika itu saya ada berteman dengan kawan juga di sana. Ketika itu saya di sana ada beberapa masalah. Lalu dia datang kepada saya, dia nasihatin saya. Saya sampai sekarang masih ingat ya. Pesannya apa? Dia bilang jangan jauh daripada Allah, jangan lupa sholat. Saya teringat, ya ini pesannya orang tua saya kan dulu gitu, ya kan? Jangan jauh daripada agama, jangan jauh daripada sholat. Di waktu Ustadz sedang PKL itu. PKL, nah di Batam tuh. Maka ketika itu dia bilang sama saya, supaya kita ingat terus sholat, maka dia suruh saya cari peci. Beli peci satu. Kalau kita malu pakai kemana-mana kan, malu kan, dikocekin aja. Dikocek. Jadi ketika dengan azan sholat, oh ada peci dikocek gitu kan. Jadi itu sampai terkesan saya lah. Tapi setelah itu saya belum lagi. Belum. Baru masih mulai inilah ya. Maksudnya itu kesannya aja, tapi ya. belum mulai kan. Mulai. Nah, setelah saya pulang dari PKL, selesai PKL, ya, kan ada kawan-kawan satu kos kan. Ya. Ada yang di Batam. Kita tahu latar belakang kawan semua ini nakal ini tahu lah. Tahu-tahu kita hubungi kan, saya telepon dia kan. Waktu itu masih pakai wartel. Telepon orang yang di Batam yang berikan kawan enggak, bukan. Ini kawan yang lain, kawan yang satu kos. Oke, terus hubungi. Kawan yang satu kos yang memang dari pertama kos sampai sama dia tuh kita tahu wataknya, nakalnya gimana gitu kan. Jadi hubungi dia untuk ya itu memang kapan balik nanya kan. Pokoknya nanya gitu kan. Dia PKL juga. Iya, dia tinggal di Batam. Baliknya ke sini Ustaz duluan. Saya duluan kan. Jadi setelah itu kami hubungi, kami kan kawan-kawan yang lain udah ngumpul, cuma dia memang belum balik. Kami telepon, yang ngangkat sama adiknya, dia bilang lagi sholat. Wah, maka kami kaget. Jak kapan dia sholat? Rupanya dia di sana udah dapat hidayah.
setelah dia kembali ke sekolah lagi kan, memang dia banyak perubahan, nggak pernah sholat, tahu-tahu sholat ke masjid. Itulah saya mulai ikut dengan dia kasih nasihatin saya kan. Ya, alhamdulillah kemudian di masjid mulai saya agak malu-malu lah kan, tapi setelah ketemu di masjid mulai 1, 2, 3 kali ada pengajian, alhamdulillah itulah saya mulai tertarik dengan asbab hidayah gitu kan. Sebelumnya Ustadz, apa namanya, dia kan awalnya mesti dibilang agak, mohon maaf, agak nakal lah ya Ustadz ya. Kemudian Ustadz nggak tanya dia kenapa tiba-tiba berubah seperti itu, tiba-tiba sholat dan lain sebagainya. Ustadz nggak sempat tanya? Ya saya tanya, maka waktu itu kan saya tanya apa, rupanya dia kan tinggal di Batam. Dia sekolahnya di tempat saya di Tanjung Pinang. Nah, di Batam itu dia jumpa dengan seseorang lah, kemudian dia ikut diajak ke masjid, ikut pengajian di masjid. Alhamdulillah dia taubat, dia berubah. Dia dulu yang taubat, akhirnya dia balik, dia ajak saya yang taubat lagi. Jadi tanggapan dari teman-teman seperti apa? Kan di kos ini kan pasti ramai. Jadi yang itu cuma berdua. Kan perubahannya kan luar biasa. Ya. Gimana? Kami mulai berdua terus tuh kan ke masjid 5 waktu tuh jalan, subuh jalan. Ya kawan-kawan yang lain biasa aja. Ya saya agak ada sedikit lah kan cemooh kan. Tapi lama-lama terbiasa. Kalau dulu kan dia merokok, saya juga merokok dulu kan. Setelah ikut pengajian tuh alhamdulillah lah dah tak lagi, dia pun begitu juga. Pokoknya perubahan drastis lah. Akhirnya ada kekuatan saya waktu itu, kami pakai peci ke sekolah. Jadi saya diberikan peci sama kawan. Jadi mulai itu kami berdua ini pakai peci terus ke sekolah. Jadi itu untungnya walaupun ketika kawan-kawan tadi untuk ngajak untuk buat ini, ketika kita pakai peci mereka udah mulai pikir, mau ngajak ke main biliar, mau ngajak ke ngerokok, namarin ngerokok aja dia segan kan. Jadi itulah, walaupun kita belum begitu baik, tapi kita sudah ada keinginan minimal peci saja. Luar biasa, dengan peci saja, kita pakai peci itu bagi saya itu banyak menjaga diri gitu. Ketika ya jelas kalau kita pakai peci masa mau celingak-celingu gitu kan, itu saja dah luar biasa. Jadi saya tuh seperti macam sinkron dengan pesan kawan saya yang di Batam itu. Memang peci ini luar biasa nih bagi saya kesannya lah kan. Nah, seperti itu alhamdulillah. Jadi setelah itu saya ikut pengajian terus lah. Alhamdulillah pengajian sampai tamat STM saya selesai. Setelah itu saya mulai kerja di bengkel kan, bengkel las. Kemudian sambil ikut pengajian, kemudian saya diajak untuk meluangkan masa lah, ikut belajar lebih, tingkatkan ilmu agama lah. Karena memang dari SD, SMP, STM memang kalau mengandalkan belajar, bukan kita menafikan, belajar di sekolah umum itu 1 minggu itu lebih kurang 2 jam. Belajar agama. 2 JP kan? 2 JP itu bukan 60 menit, kadang 40 menit dalam 1 minggu kan. Nah, sekarang nggak tahu apakah ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Memang masih minim sekali. Nah, seperti itu. Kemudian Ustadz, dari Ustadz sendiri, kira-kira seberapa kuat sih pengaruhnya teman itu Ustadz? Karena Ustadz nih teman yang betul-betul awalnya ya, mohon maaf bisa buat Ustadz menjadi ke negatif. Tiba-tiba ketika dia berubah positif, Ustadz kok langsung ngikuti itu Ustadz, langsung berubah jadi positif juga. Seberapa kuat pengaruh teman itu Ustadz bagi Ustadz? Jadi gini, seperti kita pepatah, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, ya, insya Allah kita, walaupun kita ndak pakai minyak wangi, tapi kita terpecik minyak wangi. Minimal kita cium. Minimal kita cium harum. Tapi kalau kita berkawan dengan pandai besi, sedikit banyak kita akan terpecik dengan api. Nah, itulah saya bilang dari pengalaman gitu kan. Memang pengaruh kawan itu luar biasa, sangat berpengaruh. Nah, ya termasuk sekarang anak-anak kita. Jadi kan
kita tengok lingkungannya, orang tuanya bagus. Tapi kenapa seperti itu? Karena apa? Pengaruh kawan-kawan. Nah, betul. Beliau sekarang di mana Ustadz? Teman Ustadz yang ini? Beliau tetap di Batam. Masih di Batam. Nah, masih di Batam. Tapi nampaknya dia karena kesibukan ya kan, memang kami dah Lost kontak ya? udah lama betul. Dan memang dah tak tahu lagi lah posisinya di mana. Suatu saat siapa tahu Ustadz ya, video ini disaksikan beliau. Apa Ustadz pesan Ustadz untuk beliau? Ya, mudah-mudahan beliau masih ingat saya dan kenal dengan wajah saya gitu kan. Ya, mudah-mudahan dia dengar pengalaman saya. Jadi mudah-mudahan dia merasa oh itu dulu saya kawannya itu. Sehingga mungkin kalau sekarang seandainya dia masih tetap istiqamah menjalankan ya ini tadi syariat agama, alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi kalau mulai lemah-lemah, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk dia sendiri. Betul sekali. Nah, untuk dia gitu. Karena saya tidak tahu memang keadaan dia sekarang gimana gitu. Betul. Kita doakan saja Ustadz. Semoga sehat selalu. Ya, karena berkat beliau lah ya Ustadz ya. Ya. Sehingga Ustadz pun bisa sampai saat ini seperti ini. Alhamdulillah. Setelah balik dari Pinang Ustadz, setelah kurang lebih 3 tahun di Pinang, Ustadz balik ke Pinang, Ustadz sampaikan niat ke orang tua untuk pondok atau dari orang tua yang gimana memerintahkan Ustadz untuk masuk pondok? Jadi itu agak lucu juga lah kejadiannya lah kan. Yeah. Jadi waktu itu saya kuat ingin belajar agama lagi, meneruskan agama. Kebetulan di tempat pengajian ustadz yang membimbing kami di situ, dia kan berasal dari Jawa, dah habis kontraknya, dia kan training juga apa itu, praktek juga lah di situ kan. Nah, jadi beliau ini mau balik ke Jawa. Nah, jadi disitulah saya terpikir macam mana kalau saya ikut dia ke Jawa, ikut ke pondok. Dia bilang kan mau meneruskan pendidikannya di pondok. Nah, akhirnya timbul minat saya ingin belajar gitu kan. Nekat lah gitu kan. Nah, saya balik ke rumah. Kaget orang tua. Memang tidak pernah terpikir tuh. Jadi 1 minggu istilahnya itu memujuk ibu saya. Karena ibu saya, almarhum ayah saya dulu pikir di sana nggak ada keluarga. Yang diikut orang pun nggak kenal dia juga. Bahkan sampai ibu saya tuh nangis berpikir apa? Nanti kalau sampai di sana nanti dijual gimana? Telantar gimana gitu kan? Kalau dulu tak macam sekarang. Handphone di mana-mana bisa dipantau. Kalau dulu nggak, dia pakai wartel kan? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Ibu saya tuh nengok keinginan saya tuh kuat. Ya kan, keinginan saya itu kuat, maka dia suruh bapak saya pergi ke Tanjung Pinang, jumpa ustadz itu. Nah, dan saya memang sudah lama dibujuk itu ya? Iya, lebih kurang 1 minggu. Kalau bapak saya namanya orang laki-laki ini kan, nah saya kan boleh katakan anak pertama gitu. Iya betul. Ya seperti itu. Tapi alhamdulillah lah setelah itu dibujuk, ya alhamdulillah balik, orang tua pun lunak, berangkat. Waktu itu saya dimodalin 1 juta rupiah waktu itu. Untuk naik pesawat. Iya, pakai sandal jepit saya dari Batam ke Jakarta. Dari ke Jakarta saya transit ke rumah ustadz itu di Pekalongan. Barulah saya diajak ke pondok pesantren yaitu di Magelang. Ya tepatnya di pondok pesantren Sirojul Mukhlasin. Di desa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di situ. Tahun berapa ya ke sana? Tahun 2003. 2003. Nah, di situ pondoknya itu yang punya pondok itu kiai saya itu termasuk yang terkenal juga di Jawa Tengah tuh, Mbah namanya Mbah Kiai Syirot Payaman. Jadi kalau orang-orang sana tuh kenal lah ulama-ulama besar di zaman dulu kan. Nah, karena itu pondok yang lama juga kan. Alhamdulillah. Itu. Ketika sampai di sana Ustadz, pasti Ustadz kan rasakan suasana gimana? Karena mungkin di kosnya mungkin beda lah sama di pesantren Ustadz ya. Ketika menyesuaikan diri dengan teman-teman yang mungkin setiap hari selalu
dekat dengan masjid ya Ustaz ya. Mungkin awalnya kan Ustaz udah terbiasa dengan hal seperti itu, tapi ketika kita udah masuk ke pesantren kan rasanya kayak tiap hari itu terus. Apakah nggak ada rasa bosan atau gimana Ustaz? Kesan Ustaz pertama kali itu seperti Jadi kesan tantangan saya di situ kalau masalah susah-susah, karena itu udah memang 3 tahun di STM tuh ya udah pengalaman, kita tinggal sendiri, masak sendiri, ya kan? Iya. Kalau masalah makan itu udah. Udah. Cuma tantangan saya itu bahasa. Karena setelah saya selidiki, mengajinya itu belajar bukan langsung dari kitab kuning translate ke bahasa Indonesia. Langsung kita Enggak, dia mengajinya itu dari kitab kuning translate ke bahasa Jawa dulu. Baru ke bahasa Indonesia. Jadi kita harus wajib tahu bahasa Jawa. Maka saya di situ sebelum itu belum masuk pondok, 2 bulan saya dulu di training dulu. Pergi ya itu tadi belajar ke kampung-kampung dulu. Belum masuk pondok lagi. Tapi dibuat satu rombongan itu tadi di kampung-kampung silaturahmi dulu. Jadi bergaul dengan masyarakat selain kita di masjid kan. Nanti dari masjid kita tapi alhamdulillah dengan izin Allah 2 bulan tuh saya dah bisa ngomong bahasa Jawa. 2 bulan. 2 bulan. Lancar ya? Alhamdulillah. Sampai sekarang pun kalau saya ngomong sama orang Jawa insya Allah kayak mirip lah ke orang Jawa. Walaupun muka saya bukan orang Jawa. Iya. Luar biasa. Dari situ alhamdulillah lah. Kemudian di sana juga model saya nih, tipikal saya ini, saya tak, kalau mau belajar tuh saya tak malu. Tak malu. Jadi kalau saya di sana tuh ngomong, kalau ada kawan-kawan yang memang berasal dari Jawa, karena di pondok saya itu lebih kurang seluruh Indonesia ada. Dari Papua sampai ke Aceh. Nah, jadi satu kamar tuh kayak macam Taman Mini Indonesia. Ada semua tuh, dari Ambon, dari Aceh, ada dari Flores juga. Dari Flores, NTB ada. NTB ya. Jadi seperti Flores pun ada juga. Jadi seperti itu. Maka saya kalau sama yang Jawa tuh pas cari kawan, udah ngomong bahasa Jawa. Dan kemudian kalau pas lagi kebetulan liburan 1 hari 2 hari, saya suka pergi silaturahmi, ikut kawan. Dia boleh ke rumah kan, ikut. Jadi di sini bergaul lah. Mudah bergaul. Jadi alhamdulillah lah. Kurang lebih berapa tahun Ustaz di pondok itu? Dari tahun 2003 sampai tahun 2000 berapa? Lebih kurang sekitar 4 tahun saya di situ. Sekitar 4 tahun. Oke, jadi kalau sekitar 4 tahun berarti sekitar 2007 lah ya. 2007. Sampai 2007 selesai. Iya, 2007 itu saya baru tamat SD. Iya. Kelas 5 naik kelas 6. Kelas 5 naik kelas 6. Teman SD ya? Iya, kelas 5 naik kelas 6. Karena 2008 baru saya tamat. Iya ya. Jauh betul. Jauh ya. Padahal sekarang kayaknya rasa kayak udah enggak lah, saya masih muda Ustaz. Iya, Masya Allah. 4 tahun di pondok pesantren tentu banyak sekali lah pengalaman Ustaz ya. Banyak pengalaman dengan teman, dengan guru, ya kan. Apa sih Ustaz yang paling membuat Ustaz berkesan lah? Pengalaman yang paling berkesan selama Ustaz berada di pesantren Ustaz? Yang Ustaz ingat lah sampai saat ini, yang bisa kita ambil manfaatnya lah. Seperti apa? Yang jelas gini, yang jelas tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi orang baik. Dan saya itu sendiri merasa, bagi saya beda umur kita tamat STM, karena ilmu agama ini ilmu yang suci, memang datang daripada Allah melalui Rasulullah kepada hati-hati kita melalui perantara guru-guru kita, kiai-kiai kita. Dan saya merasa itu, kemudian memang dari awal tidak ada basic agama, kemudian sepertinya walaupun belum semuanya sudah banyak tercurahkan di STM, di SMP, maka ketika belajar itu memang tantangan berat saya tuh. Ya? Karena selama ini Ustadz mau dibilang ilmu-ilmunya ya mesin, iya. Jadi ketika belajar agama itu memang kemudian kita harus menyesuaikan ke bahasa Jawa tadi. Emang nggak terasa tantangan saya waktu itu. Betul. Ada tempo-tempo masa macam jemu gitu kan, masa jemu gitu. Karena memang kita umur itu umur orang dah ini, ya kadang umur orang udah siap nikah semua gitu kan.
Karena yang berangkat sama saya itu 3 orang, itu udah lewat semua tuh, udah balik semua, udah nikah. Jadi sebelum Ustadz ke sana gimana? Sebelum apa tadi? Sebelum saya berangkat itu memang dibesarkan sama orang tua saya, orang tua yang di Tanjung Pinang. Iya. Ada isinya itu dia macam ya guru spiritual saya lah. Dengar saya mau mondok ya dia yang kasih spirit. Ada 3 nih yang kamu akan temukan ketika kamu mondok. Nah ini tantangan buat kamu. Karena umur saya kan taman STM. Oke. Ya kan? 1 penyakit gatal-gatal. Tuh kamu. Gorengan, kurap segala macam. Iya, gatal-gatal lah namanya gudik kalau di Jawa tuh. Nah, panggilannya itu. Tuh jumpa tuh, insya Allah kalau kamu mondok tuh ketemu tuh. Betul. Kemudian yang kedua, keluarga. Orang tua kadang adalah macam-macam kan. Makanya kita jangan kalau mondok itu jangan sering-sering menghubungi orang tua. Pokoknya apapun kesusahan kita tahan. Kadang sering-sering menghubungi orang tua. Bikin guncang juga. Iya, jadi kayak macam kalau kita ngepompa ban, ditusuk lagi kempes gitu. Jadi istilahnya macam kalian telepon dengar berita-berita kampung. Kalau Imam Syafi'i itu kan kalau dia mondok Imam Hanafi itu Imam Syafi'i. Datang surat dari rumah, itu kan datang surat sampai dia selesai mondok. Setelah dia selesai mondok baru dibukanya surat. Surat yang dari Pak Kampung itu. Orang emaknya meninggal, bapaknya meninggal itu semua. Tapi dia itu. Nah, kemudian yang ketiga ini itu tadi ujiannya lah perempuan. Karena di sana itu ya gimana ya maksudnya itu kalau nikah kan murah gitu. Di Jawa ya? Ya, jadi kalau model adat di sana kalau kita buat acara nikah itu di tempat perempuan itu semua yang menanggung tuh perempuan. Oh, gitu. Iya. Nah, itu. Tapi alhamdulillah lewatilah ujian. Dapat kalau masalah sakit itu ya. Tapi alhamdulillah. Tadi 3 teman yang 3 orangnya itu berangkat sama-sama dari sini. Ke sana kemudian mereka pulang. Mereka pulang yang satu tahun udah dapat masalah nikah balik. Ada juga yang tinggal di sana, tapi dah lama rupanya udah balik lagi ke sini. Gitu. Seperti itu. Jadi tinggal Ustadz ini. Ya alhamdulillah waktu itu ya bincang? Ada. Cuman ya kita paham lah kan. Dengan kondisi kita memang keinginan kita itu datang dari jauh-jauh kan. Begitu. Tapi alhamdulillah selesai juga Alpia, kemudian dari situlah kami diantar ke Aceh. Selesai daripada Alpia itu baru diantar di Aceh. Di situ juga belajar sambil mengajar. Jadi kami melanjutkan pendidikan di namanya itu Daurah Fikih. Daurah Fikih itu belajar kitab tentang kitab fikih itu. Pagi jadwal mengajar di bawah Jurumiyah. Ya, pokoknya kitab-kitab yang bawah sama santri-santri di bawah. Ya seperti itu. Jadi pengalaman yang Ustadz yang paling berharga itu adalah menahan cobaan itu lah Ustadz ya. Iya. Memendam perasaan ya. Padahal sudah mau menikah ini. Iya luar biasa Ustadz ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Ustadz, setelah Ustadz dari Aceh itu Ustadz ditugaskan ke mana? Langsung balik ke Dayak sini atau gimana? Setelah selesai saya di Aceh, memang saya langsung balik ke sini. Langsung balik sini. Kebetulan langsung mengajar di Madrasah Aliyah yang ada di Dayak, swasta kan. Iya. Ya, lebih kurang saya 8 tahun di situ. 8 tahun di situ. Kemudian setelah itu Ustadz melakukan bimbingan ya kepada masyarakat sekolah. Jadi ketika Ustadz balik dari sana Ustadz, gimana respon orang tua? Pastinya berhasil lah ya, nggak istilahnya nggak sampai di sana nengok di sini langsung balik ke sini. Iya, tak kena jual lah. Iya betul. Tapi alhamdulillah berhasil. Ya orang tua pun ya senang gitu kan. Terutama ibu ya yang awalnya lama dibujuk. Alhamdulillah. Ya di sini juga maksudnya ya di sini juga banyak juga lah kita
ada di masyarakat lah kan. Ya. Kemudian memang saya di sini pengalaman saya membesarkan saya di sini di Aliyah. Jadi di sinilah banyak bergaul dengan kawan-kawan yang lebih banyak lagi pengalaman kan, seperti macam Anto, macam Ustaz Walin, Ustaz Andi kan. Saya belum baru di sini. Baru Baru. ya. Jadi di situ 8 tahun di situ alhamdulillah banyaklah pengalaman. Kemudian udah mulai kita bergaul dengan masyarakat. Isinya itu kita kalau dulu kita dari STM, kemudian kita mondok belajar ilmu. Nah, setelah balik ini kita masyarakat. Nah, ya kan? Cuma waktu itu saya ingat pesan Kiai. Lah ini kan kita mondok ini kan bukan dari kecil kan. Oke. Nah, kita kan orang karena satu kelas tuh ada yang S1, D3, bahasa Inggris. Satu kelas saya tuh. Nah, pesan Kiai itu apa? Nang, untuk supaya ilmu kamu ini berkah, supaya ilmu kamu ini terjaga gitu kan. Nah, kalau memang memungkinkan cepat-cepat nikah. Masya Allah. Nah, itu pesannya Kiai. Menikah itu apa? Untuk menjaga ilmu kita tuh. Maksudnya jangan sampai ya kita ya terperosok ke inilah Hal-hal yang tidak baik. hal yang tidak baik. Karena masih darah muda ya. Betul. Apalagi kita di STM, di Aliyah kan masih Oke. muda. Oh, jadi Ustaz waktu sampai di sini belum ya? Belum. Waktu setelah mengajar 8 tahun tuh belum? Udah. Oh, udah. Jadi Dalam perjalanan ya? iya, tiba-tiba. sambil kita pulang kita ingat juga pesan Kiai kan, maka kita ya cari-cari sambil inilah. Seleksi. Dulu di Dai ingat saya mau cari-cari orang yang pakai jilbab panjang tuh agak satu-satu agak pilih-pilih lah. Ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah. Sekarang lah. alhamdulillah ada banyak lah ya. Alhamdulillah. Jangan kan pakai jilbab, pakai cadar pun alhamdulillah ada. Udah orang sini udah tak asing lagi kan. Ada tasnya lagi ya. Dulu awal yang kayak gitu tuh masih sensitif ya. Masih sensitif. Betul. Ada lagi Ustaz yang disampaikan tadi? Yang jelas Nikah? iya itu Nikahnya tahun berapa itu? 2009. Dari 9. Oh gitu Berarti 2007, 2008 saya balik. Kan 2007 kan selesai di Magelang. Magelang ke Aceh. Langsung berangkat ke Aceh 2008. 2008 setahun. Nah, awal 2009 balik. Oke. Tak lama ngajar. Alhamdulillah ada ketemu jodohnya orang sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah nikah rupanya di Musai. Di Musai. Nah, Alhamdulillah luar biasa ya. Nah ini Ustaz kan sering silaturahmi lah kepada masyarakat yang di pulau-pulau, terutama suku laut ya Ustaz ya. ya. Kira-kira apa yang paling membuat hati Ustaz tersentuh lah? Karena kemarin Ustaz saya sempat podcast juga lah sama Ustaz juga yang di Musai itu, Pak Samsul Bahri itu. Itu. Jadi beliau itu artinya cara bergerak sendirilah ke masyarakat juga, ngajarkan satu ayat istilah beliau ya. Satu ayat 2 ayat aja nggak apa-apa lah. Dan berdasarkan pengalaman yang beliau sampaikan gitu. Jadi saya melihat memang masyarakat untuk di pulau-pulau ini Masya Allah sangat membutuhkan sekali untuk pencerahan-pencerahan seperti itu Ustaz. Jadi kalau dari Ustaz sendiri bagaimana Ustaz? Iya memang pengalaman kita silaturahmi dengan masyarakat di pulau gitu kan. Ya. Memang mereka memang haus dengan bimbingan agama. Nah memang tapi alhamdulillah sekarang udah mulai ada ustadz kan. Tapi memang perlu ini karena mereka ini kan satu kelompok maksudnya tuh desa mereka ini nanti lebih kurang sekitar 100 kakak satu gitu kan. Kami tuh pernah kalau kawan-kawan ini pernah silaturahmi pas bulan Ramadan karena karena Pak Imannya tuh tak ada, akhirnya nggak ada tarawih. Nggak ada tarawih. Bahkan ada satu pulau yang ya masih di wilayah kita juga yang kalau ustadznya kalau imam tak ada dia tak sholat Jumat. Jadi memang perlu. Kemudian juga dengan kami bekerja sama dengan Kesra kan, ditempatkan di wilayah terpencil itu memang apalagi ke suku laut. Memang ini tantangan untuk saya dan kita semua lah. Karena ini pengalaman kita mereka itu kalau untuk perkara agama jangankan orang mereka kan. Sementara orang kita sendiri Islam
beramal itu pun susah. Betul. Nah, amal pun susah. Apalagi mereka memang latar belakangan keluarga keturunan memang tidak Mengenal agama. mengenal agama. Dulu bukan malah animisme mereka karena memang tidak ada. Jadi yang pengalaman kami ini memang mereka ini untuk perkara agama ini nomor 2 nomor 3 lah. Boleh ada boleh tidak Ya, gitu. bisa makan hari ini. Itu. Ya, betul. Maka Masih bisa kerja. sekarang ini yang kiat yang kami buat, kita dekati anak-anaknya dulu. Anak-anaknya. Yang jelas kalau orang tua kita tetap silaturahmi seperti biasa, menjaga hubungan baik dengan keluarga mereka, dengan lingkungan, supaya kita mudah masuk ke situ kan. Tapi kita targetnya ke anak-anak mereka lah. Betul. Kita masukkan sedikit. Kalau bisa nanti kalau memang mampu anaknya kita pisahkan. Karena saya tengok kalau khusus untuk suku laut ini pengalaman selama mereka masih di komunitas mereka memang enggak berat sikit. Ya, Mau tak mau lingkungan, pengaruh lingkungan. Mau tak mau kita kalau usahakan dapat mengambil 1 atau 2 anak mereka yang kita sekolahkan di luar. Itulah nanti yang bibitnya itu. Karena memang pembinaan terhadap mereka ni jangka panjang gitu. Kita berkunjung ke sana pun palingan sebulan sekali 2 kali itu paling banyak itu. Jangka panjang. Sementara kita tahu sekarang pihak-pihak yang lain kan itu memang gencar. Betul. Kalau kita paling inilah pengalaman ya. Mereka apalagi dengan kita Islam ni kan, ketika mereka masuk Islam ni kan harus sholat, nggak boleh makan babi, anjing nggak boleh ada. Kemudian sholat itu kan ayatnya banyak macam-macam lah. Jadi macam kayaknya dia sudah agak macam ini kan. Sementara mereka yang di sebelah itu datang bawa, kan apa yang mau kan bawa bantuan. Jadi kalau kita di Lingga ini Sat, kayak gitu tuh, gerakan yang kayak gitu tuh banyak ya Sat ya? Ada ya. Cuma kita Di kan pulau-pulau ini nggak terpantau maksudnya, cuma ada. Ada. Mereka bergeraknya secara halus gitu kan. Betul. Maka memang kita harus siap. Sebagai ustadz ya kan. Ya, jadi bukan peduli misalnya itu untuk hal ini memang kita tidak bisa sendiri. Kita harus bersatu. Jadi seluruh elemen, nggak ada firqah ini, firqah itu, nggak ada. Ini tanggung jawab kita bersama. Nah, kalau kita hanya mementingkan firqah kita ini ya gitu-gitu aja. Sementara mereka terus masuk kan dengan cara yang ya, lebih kalau bagi mereka masuk akal bagi mereka kan. Jangankan orang-orang yang di suku laut, yang di pulau-pulau, kita yang di Dayak sendiri saja Ustadz, kita tiap tahun mengadakan STQ yang untuk hafalan Al-Quran atau apa aja masih banyak kesusahan. Masih susah betul cari peserta ya. Artinya membuktikan bahwa kalau kita di sini juga masih sangat kurang gitu, sangat kurang, apalagi di pulau-pulau itu. Di pulau-pulau itu yang jarang sekali ada kemudian bimbingan ke sana. Jadi saya pikir kalau pulau terpencil ini, walaupun pulau yang isinya itu bukan orang suku laut lah, orang kita Melayu itu memang perlu juga bimbingan. Memang bahkan kalau yang kayaknya lebih kita, maksudnya kita lebih sering orang-orang kita juga yang lebih. Memang karena apa? Karena orang kita yang kan dari dasarnya kan dulu kan sudah ada orang tua-tuanya, sudah ada agama gitu kan. Pengaruh. Karena kan kesian kita tengok yang di pulau-pulau itu, memang kita perlu bimbingan kan. Kenapa? Banyak hal lah. Kita datang ke sana untuk rutin materi kita, finansial kita, keluar kan? modal lah gitu. Itu kendala. Kita butuh juga masukan bantuan ya. Itu saling kerjasama dengan pemerintah. Memang harus kerjasama yang seperti itu. Betul. Ustadz melihat banyak sekali kebutuhan umat ini, apa sih pesan Ustadz untuk generasi-generasi muda kita supaya pikirannya itu kalau nggak hanya mohon maaf ya kerja. Kalau kita dulu mungkin Ustadz ya pulang dari STM itu kan pikiran untuk masyarakat ya kerja ya Ustadz ya. Tetapi Ustadz memberanikan diri membuat terobosan masuk ke pesantren. Nah kira-kira pesan Ustadz
untuk generasi-generasi muda ini seperti apa Ustaz? Biar mereka ada punya tanggung jawab terhadap umat ini. Iya, iya. Jadi setiap kita ini kan sudah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya kan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Di situ bukan menggunakan antum. Ya kan, kuntum, kalian semua. Maknanya mulai dari Rasulullah, sahabat, ya kan, tabi'in sampai ke kita, sampai nanti kalian semua khairu ummat, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Berarti maknanya lebih baik daripada umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, lebih baik daripada mereka. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. 3 syaratnya. 3 syaratnya inilah baru kita dianggap sebagai umat yang terbaik. Ya kan? Maka jadi tugas dakwah, tugas mengajak, tugas menyampaikan ini memang bukan tugasnya hanya sekedar para ustadz saja. Ya kan? Tapi tugas dakwah, tugas mengajak, ini tugas tanggung jawab kita semua. Ya kan? Hari ini kalau kita dakwah, kita diceramah-ceramah. Ceramah paling di masjid. Kalau orang yang datang-datang ke masjid itu rata-rata alhamdulillah orang yang baik-baik kan. Sementara mereka yang di luar, yang nggak pernah datang ke masjid itu siapa yang bertanggung jawab? Lah kita ini memang harus datang. Maka tanggung jawab kita ini kita harus tahu kan. Kita mengajak bagaimana orang umat ini dapat kembali kepada Allah. Apalagi dengan zaman sekarang ini, perlu anak muda, karena ini kan zaman milenial, ya kan? Zaman milenial. Nah, yang milenial siapa? Anak muda, ya kan? Maka yang sebenarnya yang harus lebih kuat proaktif dalam dakwah itu milenial itu tadi. Maka kita berharap anak-anak muda kita ini yang masuk menjadi pioner ke depan, mempersiapkan diri, siap ditempatkan di mana saja. Seperti itu. Tentunya untuk mendapatkan seperti itu minimal kita harus punya bekal, gitu kan. Jadi yang jelas selain kita untuk belajar perkara agama, untuk perkara dunia, gitu kan, agama juga harus kita kuatkan. Seperti itu. Sampaikanlah walaupun satu ayat ya. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kadang ada yang menyampaikan kayak gini, Ustaz, saya kayaknya belum bisa Pak untuk ceramah gini karena saya ini belum menjadi ahli agama. Gimana kira-kira tanggapan Ustaz itu? Padahal kan kita kalau menyampaikan kebenaran itu ya kita sebenarnya menasihati diri kita sendiri juga, Ustaz. Betul. Gimana itu? Jadi sahabat dulu kan pernah, ya Rasulullah kami ini belum tak ada ilmu, gitu kan, belum ada ilmu lah. Maka memotivasi pada sahabat tetaplah buat dakwah walaupun walaupun kita ini belum baik, gitu kan. Seperti itu. Maka dakwah ini kan seperti macam kita melempar bola. Kalau kita lempar bola ke dinding, kuat kita melempar bola, maka dia akan kuat. Pantulannya kembali kepada kita. Betul. Jadi ketika kita mengajak ke orang lain, kita cakap, misalnya kawan, ayo ini dah waktunya sholat. Sebenarnya kita bukan mengajak dia, tapi mengajak kita. Isinya itu pantulannya ke kita, gitu. Tapi mungkin dia kena bolanya. Apakah nanti dia itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan, itu hidayah daripada Allah. Maka kalau kita pikir, wah ini saya udah ajak-ajak kok udah bahasa kata orang Melayu, melawa, tapi merekanya belum, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita sampaikan aja. Seperti itu. Baik teman-teman, ya luar biasa perbincangan kita malam ini, penuh dengan motivasi dan pengalaman yang luar biasa. Semoga ini menjadi spirit bagi kita bahwa kalau kita untuk mau menjadi orang yang baik, carilah siapa teman kita, ya. Carilah teman yang terbaik itu.
Dan jika kita mendapatkan teman yang terbaik itu, jangan sekali-kali kita melepaskan dia Ustaz ya. Genggam tangannya dia sehingga kita nanti bisa sama-sama menuju ke dalam surga. Amin. Itulah perbincangan kami malam ini. Terima kasih banyak Ustaz. Jauh-jauh ke sini nih Ustaz, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ustaz ya. Amin, amin. Oke teman-teman, cukup sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.